Halo peserta didik semuanya, perkenalkan nama saya Henki Warsani. Di tahun ajaran 2021 dan 2022 ini, Sar akan mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11. Nah, bab pertama yang akan kita bahas pada semester 1 ini adalah berkaitan dengan wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Sementara di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang wilayah dan perwilayahan serta pusat pertumbuhan. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Silakan Anda simak video berikut ini. Peserta didik semuanya, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah. Sebelum kita bahas tentang konsep wilayah tersebut, silahkan Anda perhatikan peta berikut ini. Peta tersebut merupakan sebuah peta tentang perakiraan awal musim kemarau di Indonesia pada tahun 2016. Nah, dari peta ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan yang terkait dengan wilayah. Yang pertama adalah setiap wilayah memiliki perakiraan awal musim kemarau yang berbeda-beda, dan ada pula yang awal perkiraan musim kemaraunya yang sama. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama. Yang kedua adalah melalui peta tersebut, Indonesia dibagi ke dalam beberapa wilayah tanpa mengenal batas administrasi, tetapi batas wilayahnya berupa fenomena alam. Fenomena alam yang digunakan sebagai pembatas wilayah meliputi intensitas curah hujan atau intensitas matahari dan suhu. Lalu yang ketiga, banyak manfaat yang diperoleh melalui peta tersebut. Salah satunya adalah peta tersebut dapat membantu pemerintah dalam perencanaan wilayah sehingga pembangunan akan lebih cepat. Nah, dari tiga kesimpulan yang kita ambil itu, maka bisa kita simpulkan bahwa wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Lalu mengenai tipologi wilayah. Wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah wilayah homogen. Wilayah homogen merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Misalnya, wilayah perkebunan yang terdapat keseragaman atau kesamaan antar daerah pertanian. Yang kedua adalah wilayah nodal. Merupakan wilayah yang memiliki sifat ketergantungan antara pusat wilayah dengan daerah di belakangnya. Batas wilayah nodal berdasarkan fungsi wilayah, perkembangannya, dan asal-usulnya. Sebagai contoh adalah hutan yang ada di daerah hulu merupakan hutan lindung dan penyangga yang ditujukan untuk melindungi kawasan budidaya yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Merupakan wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu, sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan perencanaan wilayah perencanaan. Misalnya, pada bagian hulu daerah aliran sungai mengalami erosi secara besar-besaran. Akibatnya adanya pendangkalan waduk, pendangkalan sungai, dan risiko longsor semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan reboisasi secepatnya. Lalu yang keempat adalah wilayah administratif politis. Merupakan wilayah yang batas-batasnya berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Contohnya adalah wilayah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ataupun RT dan RW.
Dan yang terakhir adalah wilayah pesisir, merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang ada di darat maupun yang ada di laut. Nah, itu merupakan beberapa pembagian dari wilayah. Selanjutnya adalah perwilayahan. Perwilayahan merupakan mengelompokkan atau usaha pengelompokan unsur-unsur yang sama dalam satu ruang untuk mempermudah pengelolaan sehingga dapat membantu pembangunan wilayahnya. Tujuannya adalah yang pertama, untuk pemerataan pembangunan di wilayah dan semua bidang, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah koordinasi semua program pembangunan setiap daerahnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dari suatu wilayah sebagai bahan dalam perencanaan dan program pembangunan. Yang keempat, lebih memudahkan pembuat kebijakan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan potensi yang ada. Dan yang terakhir adalah dapat merancang prioritas pembangunan berdasarkan sumber daya lokal. Nah, ini adalah tujuan dari perwilayahan. Selanjutnya adalah cara perwilayahan. Untuk menentukan perwilayahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan cara uniform region atau wilayah formal. Merupakan wilayah yang dibentuk karena adanya persamaan ketampakan seperti iklim, tanah, penggunaan tanah, vegetasi, dan lain sebagainya. Contoh wilayah formal misalnya wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, ataupun yang ada di dalam gambar adalah wilayah hutan mangrove. Kemudian yang kedua adalah generic region. Merupakan wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, sehingga fungsi wilayahnya diabaikan. Misalnya, wilayah perkebunan teh yang terdapat di dalam gambarnya. Yang ketiga adalah wilayah nodal atau sering juga disebut dengan wilayah fungsional. Prinsip dasar perwilayahan nodal adalah terdapat inti wilayah dan wilayah di sekitarnya sebagai pendukung. Misalnya adalah kawasan Jabodetabek. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa Bodetabek, Bogor, Depok, dan sekitarnya merupakan wilayah fungsional Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya merupakan wilayah fungsional bagi Jakarta. Nah, ini adalah wilayah nodal. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah spesifik region. Dan yang terakhir adalah spesifik region. Merupakan wilayah yang berdasarkan pada kekhususannya sehingga memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Contohnya adalah wilayah persebaran fauna yang ada di dunia. Ada Paleartik, Ethiopian, Oriental, Australia, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa cara dalam perwilayahan. Kemudian yang selanjutnya adalah pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah atau kawasan. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitar. Secara garis besar, fungsi pusat pertumbuhan wilayah yang pertama adalah memudahkan pemerintah dalam pengelolaan wilayah. Kemudian yang kedua, koordinasi antar wilayah menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan wilayah. Keempat, pemerataan pembangunan wilayah sehingga kesenjangan dapat diperkecil.
Kemudian yang kelima, sebagai pertimbangan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, memantau perkembangan wilayah apakah lebih maju atau mengalami kemunduran. Kemudian, perkembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan lebih besar. Misalnya di Balikpapan, pertambangan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Pusat pertumbuhan wilayah juga dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Penduduk yang memiliki keterampilan, keahlian, dan profesional di bidangnya akan dapat menunjang pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Lalu yang ketiga adalah lokasi. Lokasi yang strategis membuat wilayah lebih mudah berkembang, seperti di dataran rendah. Hal ini dikarenakan pembangunan dan segala aktivitas lebih mudah dilakukan dibandingkan di dataran tinggi. Kemudian faktor yang keempat adalah fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung akan memberikan kemudahan penduduk dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan ekonomi. Fasilitas pendukung pusat pertumbuhan wilayah diantaranya adalah jaringan listrik, jaringan komunikasi, transportasi, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Pusat pertumbuhan wilayah dicirikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan aspek sosial misalnya, memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Di bidang ekonomi, pusat pertumbuhan wilayah merupakan tempat penyediaan kebutuhan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah. Kemudian yang selanjutnya adalah pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Nah, seperti yang Anda ketahui, selama ini mungkin pembangunan di Indonesia itu hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Meskipun pulau-pulau lainnya terdapat pembangunan juga, tapi tidak seperti yang di Pulau Jawa. Nah, untuk pemerataan pembangunan dilakukanlah perwilayahan berdasarkan unsur-unsur tertentu yang terdiri atas beberapa provinsi. Perwilayahan yang dimaksud di sini adalah koridor ekonomi. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan pada potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya koridor ekonomi ini diharapkan pembangunan ekonomi lebih merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Kesenjangan pembangunan diharapkan dapat diatasi karena dengan perwilayahan ini pengelolaan potensi menjadi lebih mudah. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 koridor ekonomi prioritas. Ada yang pertama, koridor ekonomi Sumatera yang meliputi Pulau Sumatera. Kemudian koridor ekonomi Jawa yang meliputi semua Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga adalah koridor ekonomi Kalimantan. Yang keempat, koridor ekonomi Sulawesi dan Maluku Utara. Kemudian yang kelima, koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara. Dan terakhir adalah koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku. Masing-masing koridor ekonomi memiliki tema pembangunan. Berdasarkan tema tersebut, setiap wilayah berusaha untuk mewujudkannya. Misalnya yang pertama adalah koridor ekonomi Sumatera. Temanya adalah sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Kemudian koridor ekonomi Jawa, pendorong industri dan jasa nasional. Yang ketiga, koridor ekonomi Kalimantan, pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Yang keempat, koridor ekonomi Sulawesi, pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional.
Kemudian yang kelima adalah koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Dan yang terakhir adalah koridor ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Nah, inilah beberapa koridor ekonomi yang tujuannya adalah agar pembangunan itu lebih merata di seluruh Indonesia. Kemudian, pengaruh pusat pertumbuhan wilayah terhadap Indonesia. Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh tatanan ekonomi, kondisi sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah berperan dalam pemerataan pembangunan. Sebagai pusat wilayah, tentu memiliki pengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Ada beberapa pengaruh pusat pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Yang pertama adalah adanya mobilitas dan migrasi penduduk dari wilayah pendukung ke pusat wilayah, misalnya adalah desa dan kota. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peluang kerja di berbagai sektor yang semakin luas. Dan adanya pergerakan arus barang sehingga berdampak pada sektor lainnya seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan perkantoran. Kemudian, perubahan sosial pada masyarakat karena interaksi yang semakin kompleks. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah akan semakin berkembang. Kemudian, adanya akulturasi dan asimilasi budaya akibat mobilitas penduduk. Dan terjadinya kesenjangan apabila pembangunan tidak dilakukan dengan tepat. Baik peserta didik semuanya, mungkin itulah yang dapat Sir jelaskan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang telah Sir sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.